Saf-saf yang masih kosong bisa isi terlebih dahulu. Masih banyak celahnya. Silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. صلاة القائمات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمدا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم نلقاه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam yang sedang tidur bangun. Jangan tidur. Jangan tidur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita hamba-hamba Allah. Meskipun kita lalai, meskipun kita bermaksiat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Halim, yang lebih mengedepankan rahmatnya daripada amarahnya, yang lebih mengedepankan sayangnya kepada hamba-hambanya daripada murkanya. Kita bersyukur kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, Zat yang kita sembah satu-satunya, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan. Harus Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah, tempat dia meminta, tempat dia memohon, tempat dia meletakkan keningnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pertama-tama senantiasa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah kaum muslimin semuanya, untuk senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari. Yang mana kehidupan hari demi hari, dunia hari demi hari sangat meresahkan hati-hati kita. Bagaimana kehidupan di dunia semakin rusak, masa depan anak cucu kita, generasi umat Islam semakin mengkhawatirkan. Dengan berkembangnya teknologi, hilang rasa malu kaum muslimin dan kaum muslimat. Umat al-Islam, sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk mengingatkan kepada diri kita, kemudian kepada anak istri kita, kepada keluarga terdekat kita, kepada keluarga rahim kita, untuk berusaha mempertahankan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, a'azani Allah wa iyyakum.
Rasulullah alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, mengajarkan kepada umatnya bagaimana menimbulkan rasa cinta, mengaplikasikan rasa cinta, menerapkan rasa cinta kepada orang tua kita, kepada ayah ibu kita. Jauh-jauh hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Kemudian setelah diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, hendaknya umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak kita mendengar nasihat-nasihat tentang birrul walidain, tentang berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Ustadz Fulan, Ustadz Alan, hafizahumullah. Tetapi sedikit di antara kita yang memahami hakikat birrul walidain. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan ucapan, dengan harta mungkin, dengan sikap kita, dengan perhatian kita, dengan ilmu yang kita miliki mungkin. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana berbuat baik kepada orang tua, kepada ayahnya, kepada ibunya terlebih. Selagi mereka masih ada, suatu hari seorang syekh dalam salah satu majelisnya pernah bercerita akan sebuah kisah yang mana kisah tersebut diriwayatkan langsung oleh seorang dokter wanita muslimah di Saudi, di Saudiyah. فكانت تحكي علينا قصة عجيبة يتعلق ببير الجميلة. Suatu hari dokter wanita muslimah tersebut menceritakan kepada salah seorang syekh akan kejadian yang dia alami. Suatu hari ada seorang pemuda, buka mata antum, buka hati antum, jangan tidur. Suatu hari ada seorang pemuda, usianya masih muda, kisaran 25 sampai 30 tahun. Yang disebutkan namanya Muhammad. Dia datang bersama seorang wanita tua. Silakan masuk. Ada dokter tersebut. Masuklah pemuda tersebut dengan seorang wanita di sampingnya yang dia senantiasa pegang tangannya. Dia peluk wanita tua tersebut. Terkadang wanita itu dia tertawa. Terkadang dia pukul wajahnya sendiri. Terkadang dia gigit tangan itu pemuda. Anak sama ibunya. Terkadang dia puterin meja dokternya sambil tertawa. Kata anaknya, Bu dokter, maaf atas kelakuan ibu saya minta maaf. Dia ketawa, dia nangis, dia kabur, diberantakin semua alat-alat dokternya. Dia minta maaf, dirapihin lagi. Digigit tangan anaknya, dibuka jilbabnya, dilempar, anaknya pakein lagi itu jilbab ke ibunya. Kata dokter tersebut, sejak kapan ibumu begini? Mundu wiladatiha, semenjak dia lahir begini. Fa kaifa anjabat? Bagaimana ibumu melahirkanmu, wahai pemuda? Kata anak ini, dulu ibuku dinikahkan sama kakekku, yakni ibunya. Dinikahkan sama ayahku, kemudian belum genap setahun, kurang lebih 6 sampai 8 bulan diceraikan. Disebabkan kondisi ibuku seperti ini. Dan aku pada saat itu sedang hamil. Ibuku pada saat itu sedang hamil. Kemudian ibuku melahirkan aku sampai saat ini. Ibunya lari lagi, puterin meja, ketawa, diberantakin lagi. Kemudian dia lihat di TV ruangan dokternya, ada gambar pemandangan Mekah. Dia mengatakan, ya kadzib. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai pendusta, ya kadzib.
Dia nggak panggil nama anaknya. Sambil nangis dia mengatakan, ya Khalid, katakan kau mau ajak aku ke sini, kapan? Kata anaknya dengan senyuman, iya, nanti hari Kamis Bu, kita pergi ke sana. Kita umroh bareng. Kata dokternya, bagaimana kamu umrah dengan ibumu sementara ibumu telah kehilangan beban taklif dalam ibadah, dalam syariat? Kata anaknya, tidak masalah Bu Dokter. Setiap kali ibuku minta untuk pergi umroh, aku turutin. Setiap kali minta, aku turutin. Setiap kali minta, aku turutin. Aku pergi umroh bersamanya. Meskipun dia nggak paham apa yang dia lakukan. Allahu Akbar. Kemudian dokter ini terkejut dan bertanya kepada anak ini, Ata'arifuka ummuk? Ata'arifu bi annaka ibnuk? Apakah kamu tahu? Apakah ibumu tahu bahwa engkau adalah anaknya? Apakah dia mengenalmu bahwa kau adalah anaknya? La wallah. Enggak, demi Allah. Demi Allah. Ma ta'rifu bi anni ibnaha. Demi Allah, dia tidak mengetahui bahwasannya aku adalah anaknya. Walakin Allah ya'rif bi annaha ummi. Walakin Allah ya'rif bi annaha ummi. Demi Allah, ibumu enggak tahu, enggak kenal siapa aku. Tetapi zat Allah mengetahui bahwasannya dia adalah ibuku. Aku harus berbakti kepadanya. Ibunya gila. Ibunya gila. Tapi dia berusaha untuk menjaga pintu surganya. Kata anaknya, bisa aja aku titipkan dia ke tempat penitipan orang-orang tua, atau ke tempat penitipan orang-orang yang sudah gila. Bisa saja. Tetapi kata anaknya, fatamma babul jannah. Di situ yang ku cari ada pintu surga, kata anak tersebut. Setelah dokternya nulis resep buat ibunya, nih begini ya Muhammad, begini tulis, diberikan. Anak itu keluar bersama ibunya, ditutup pintu sama dokternya ya. Fabakas bukaan syadida. Dokter tersebut menangis senangis-nangisnya. Betapa banyak aku mendengar kajian akan birrul walidain, akan berbakti kepada ayah dan ibu kita. Tetapi aku baru lihat sekarang ini bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya. Bagaimana dia mencintai ibunya gila. Kehilangan akalnya. Toh ayah ibu kita enggak gila kan? Bagaimanapun kondisinya, ucapannya, amarahnya, sabar. Sabar udah. Ghafarallahu lana wa walidina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana. Bismillahil azizit tawabi. Bismillahil azizil wahabi al malikit tawabi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi Muhammadin wa ala alihi wal ashabi wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yaumil ma'abi. Wa ba'du, fa innal istihada was sa'ya asasu kulli khairin. Wa innahu man lazima al-uqada hurima al-murada. Wa man akthara an-nawm sabaqahu al-qawm. Wa man taraka al-amal tarakahu al-amal. Fal-umru qasir wa alayhi tahdidul masir, imma ila jannatin wa imma ila sa'ir. فإنك لن تجد الهداية ملقاة على الأرض
wa laysa sil'atan rakhisatan lil 'ardi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suatu hari ada seorang anak, dia tinggal bersama istri, anak, kedua anaknya yang masih kecil bersama ibunya. Kisah tersebut dikisahkan oleh syekh yang sama. Faqaddarallahu wa ma syaa fa'al. Rumahnya kebakaran. Dari dapurnya mengeluarkan api dan ledakan. Anak tersebut panik. Istrinya teriak, anaknya nangis. Ibunya teriak minta tolong. An-najda, an-najda. Tolong, tolong. Dia cari ibunya terlebih dahulu. Ketika dia hanya perintahkan kepada anak dan istrinya untuk keluar meninggalkan rumah. Dia cari ibunya. Di mana ibunya berada, dia enggak mendapatkannya. Tiba-tiba teriakan itu dia dengar dari dalam dapur. Ketika ibu itu lagi menghidangkan makanan, sedang masak makanan untuk anaknya. Tiba-tiba kompornya meledak tatkala itu. Ibunya di antara kobaran api yang besar, di antara asap yang menggumpal, dia melihat ibunya dari kejauhan. Dia nggak pikir panjang, dia lari menghampiri ibunya, dia nyebrangin api itu. Hadhil qissah sahihah ya ikhwah. Dia menghampiri ibunya, dia gendong, dia dekat ibunya, tubuhnya terbakar anaknya. Dia nggak peduli rambutnya terbakar, api menyambar wajahnya, mukanya menyambar wajahnya, dia peluk ibunya dibawa keluar. Kemudian singkat cerita, ketika anak tersebut tak sadarkan diri selama 6 bulan lamanya, ketika dia bangun min wa'yihi, dari ketidaksadarannya, fa idza ummuhu bijanibih, tiba-tiba ibunya ada di sampingnya, bukan istrinya, bukan anaknya, ibunya ada di sampingnya. Kaif haluka ya bunay? Gimana kabarmu wahai anakku? Anaknya nggak bisa lihat, matanya buta karena rusak kena api. Mulutnya rusak, nggak bisa bicara, matanya buta, lidahnya nggak bisa ngomong. Mengorbankan dirinya li'inqadhi ummihi min hiraqin nar, berusaha untuk menyelamatkan ibunya dari kobaran api. Rusak, yang tadinya tampan rusak kulitnya, rambutnya botak, kulitnya semua terbakar, nggak bisa jalan. Ya bunay aturid syekh, wahai anakku, kamu mau sesuatu, apa yang kamu minta, ibu bantu. Kata anaknya, ma urid syai'an ya Allah, faqat wahid, cuma satu yang aku mau. Da'watuk, doamu ya ummah. Ibunya mengatakan, Allahumma kama hamani minan nar fahmihi min naril akhirah. Ya Allah, sebagaimana dia telah menyelamatkan aku dari api dunia, selamatkanlah anakku dari api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Yang masih punya orang tua, yang orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan, kesempatan buat kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan bagaimana kondisinya. Antum nggak punya uang nggak masalah, ibu antum perlu perhatian antum. Antum nggak punya uang, ibu antum nggak minta fulus ya.
Dia butuh kehadiran antum di sisinya. Dia perlu perhatian antum. Mungkin terkadang ada orang tua juga yang butuh akan uang dari anaknya. Dan itu nggak masalah. Selagi mereka masih ada, berusahalah untuk memperhatikan apa yang dia butuhkan. Agar kelak ketika orang tua antum mengatakan ana ridho kepadamu wahai anakku, Allah ridho kepada kita ya akhi. Ketika orang tua kita marah kepada kita, ini kita khawatirkan. Karena kemarahan orang tua kita itu kemarahan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang tua kita, keluarga kita, para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi firdausil a'la, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang Allah muliakan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا لذة بر الوالدين اللهم ارزقنا برها اللهم ارزقنا بر والدينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع أرحامنا يا رب العالمين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم توفنا حسن الخاتمة وتوفى آبائنا وأمهاتنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم اجمعنا معهما ومع رسولك صلى الله عليه وسلم في فردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة